Oke, jelas suaranya Ibu ya? Bisa kedengaran? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pengantar dulu. Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh manusia dan sebagai jembatan masa depan, ya. Nilai antar generasi dan peradaban. Sebagai jembatan, pendidikan berperan mentransformasikan aset bangsa menuju cita-cita bangsa. Jadi ada cita-cita bangsa kita ya yang perlu kita tahu. Peran pendidikan dalam mendukung kemajuan bangsa melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia melaksanakan fungsi institusi sekolah, terutama dalam sikap dan kompetensinya. Pendidikan dapat menanamkan sikap atau nilai yang sesuai dan memberikan bekal kompetensi yang diperlukan oleh generasi penerus bangsa. Jadi ingat, kita ini adalah generasi penerus bangsa. Oke? Nah, ini yang dibutuhkan untuk menghadapi abad 21. Ada 3 kecakapan ya, 3 komponen utama. Yang pertama akhlak dan karakter. Seperti moral ya, moral, iman, takwa, jujur, rendah hati, itu semua adalah nilai-nilai akhlak ya ataupun karakter. Kemudian yang kedua kinerja kerja keras, kerja tuntas, ulet dan tidak mudah menyerah ya dalam menghadapi segala masalah. Oke, kemudian kompetensi atau kemampuan yang diharapkan kalian bisa kritis ya, kalian bisa mengungkapkan pendapatnya, kemudian komunikatif, kolaborasi, jadi diharapkan kalian bisa berkolaborasi. Untuk pelajaran ini ya, PKWU kita akan bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian diharapkan juga bisa kreatif. Nah, ini kreativitas sangat dibutuhkan ya, termasuk kemampuan dalam menggunakan teknologi yang kita punya ya. Kemudian literasi, baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya dan keluarga. 3 komponen ini yang akan mengantar kita untuk menghadapi abad 21. Ini sangat diperlukan. Nah, karena ada tantangan yang kita akan hadapi. Sementara kita hadapi. Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, tantangan dari internal bangsa kita yang dihadapi bangsa ini adalah jumlah usia produktif itu akan mencapai puncaknya di tahun 2020. Sekarang sudah tahun 2020 ya. Jadi jumlah generasi muda kita sangat-sangat banyak. Ini kalau tidak dibina dengan baik maka bisa menjadi beban masyarakat, bisa menjadi negatif. Tapi kalau ini dipersiapkan dengan baik, insya Allah akan menjadi negara yang sangat-sangat produktif, yang bisa menghasilkan ya, bisa membantu mengatasi masalah dari sekian banyak masalah yang dihadapi bangsa ini. Pertumbuhan penduduk ini merupakan bonus demografi yang harus dimanfaatkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi dalam hal ini, penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap religius, sehingga membentuk karakter generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang mandiri dalam mengisi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tantangan eksternalnya yaitu terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, serta kebangkitan industri kreatif. Ya, sekarang sudah mulai dikembangkan ya industri kreatif. Nah, kedua tantangan ini hendaknya dapat dikelola untuk dapat menguatkan budaya lokal, nilai-nilai karakter, pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang. Ini sekarang banyak bencana ya, banyak musibah yang terjadi di beberapa daerah. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan alam. Sering-sering masyarakat menebang pohon sembaran tanpa berusaha untuk menanam kembali. Apa yang terjadi kemudian ada banjir bandang, ada longsor dan seterusnya. Nah, itu karena akibat manusia itu sendiri. Dasar pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sehingga mampu membangun citra dan identitas bangsa serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Nah, dengan penguatan tersebut diharapkan nantinya peserta didik mampu menciptakan ide-ide kreatif dan kritis. Jadi, kita diharapkan ada ide-ide kreatif dan kritis muncul. Nah, ini sejarah prakarya dan kewirausahaan di Indonesia. Dimulai dari kegiatan non-formal yang bersinggungan dengan tradisi lokal yang memuat sistem budaya, teknologi lokal, serta nilai-nilai sosial dalam kehidupan yang punya tujuan dan landasan kependidikan. Ini mata pelajaran baru ya, prakarya dan kewirausahaan. Itu tahun 2013 baru mulai. Dulu kewirausahaan ini masuk di materi ekonomi. Ya, bergabung dengan materi ekonomi. Satu bab juga itu materi ekonomi. Nah, untuk mencapai tujuan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, peserta didik akan diberikan 2 bidang ilmu, yaitu prakarya dan kewirausahaan.
perusahaan. Ini saling bersinergi untuk menghasilkan satu produk yang memiliki nilai ekonomi, mempunyai nilai jual ya. Nah, ini ada pembelajaran mata pelajaran prakarya. Prakarya merupakan proses bekerja menghasilkan suatu karya atau produk. Ya, produk prakarya masih bersifat dummy atau masih diproduksi dalam satuan. Kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri. Ya. Produk yang diusahakan dapat berupa produk prakarya yang dikembangkan dalam skala usaha yang memiliki nilai ekonomis. Nah, ini sasaran pembinaannya. Yang pertama penanaman karakter, kemudian wirausaha yang kreatif, inovatif, mandiri, bekerja sama, percaya diri, pantang menyerah, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, ini penting untuk meraih suatu keberhasilan dalam menembus pasar lokal, regional, dan internasional. Jadi, bisa saja nanti produk yang kita hasilkan itu bisa dipasarkan baik di pasar lokal di daerah kita, regional, bisa mungkin antar pulau, antar provinsi, bahkan tingkat internasional. Nah, dari kedua pengertian ini, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ini memfasilitasi peserta didik mengembangkan diri di mute ya, di mute speakernya supaya tidak. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini ada pembelajaran ya, prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama memfasilitasi peserta didik mengembangkan diri dengan kecakapan hidup. Ya. Kemudian yang kedua membangun jiwa mandiri untuk hidup. Jadi nanti bisa saja ya dari kita belajar ini akan muncul jiwa mandiri yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa saja. Dasar pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan nilai jati diri sehingga tumbuh semangat, kemandirian, kewirausahaan, dan sekaligus kesediaan melestarikan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, ini didasari pada kenyataan bahwa pengaruh kuat budaya luar itu masih perlu mendapat perhatian atas pengaruhnya pada budaya peserta didik. Ya, mungkin selama ini ada juga yang ya nonton gamenya banyak atau nonton filmnya banyak, tapi kemudian nilai-nilai positif belum bisa diambil dari apa yang dilihat. Nah, kenapa tidak kemudian kita bisa menghasilkan game sendiri yang bisa lebih bermanfaat, bisa lebih positif, atau bisa menghasilkan karya-karya lain. Itu sangat diharapkan ya. Nah, prakarya dan kewirausahaan juga memperhatikan wawasan memasarkan dengan berdasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan. Nah, tujuan kurikulum untuk semua mata pelajaran ya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, ini hakikat mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dapat dipahami sebagai prakarya, yaitu sebuah proses sebelum terjadinya sebuah karya, termasuk di dalamnya pembinaan apresiasi dan produksi karya. Prakarya melatih keterampilan dan kecakapan hidup. Nah, makanya di dalamnya ada 4 cabang, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Ini tergantung gurunya ya, siapa guru apa yang bawakannya, sehingga untuk kita ekonomi ya, maksudnya ibu ngajar ekonomi, maka ibu ambil pengolahan di sini ya. Ibu sepakat dengan beberapa guru ekonomi untuk ambil pengolahan, ya, karena di pengolahan itu ada produksi. Nah, setiap cabang itu meliputi pengetahuan dan keterampilan membuat serta memproduksi dengan beragam teknik dan material. Nah, ini pengertian kewirausahaan. Dulu namanya kewirausahaan. Jadi dulu waktu pelajaran ekonomi itu wiraswasta, ada materi kewirausahaan. Kewirausahaan terbentuk dari kata wira, yang artinya utama, gagah berani, luhur. Nah, kalau swa sendiri, sta berdiri, ya, usaha, kegiatan produktif. Nah, di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah. Jadi mereka bukan pegawai negeri ya. Tapi mereka pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Itu yang dimaksud dengan wira swasta di Indonesia ya. Adapun wirausaha adalah orang-orang yang punya usaha sendiri, orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Nah, pada mata pelajaran ini peserta diarahkan memiliki ini
keberanian dalam menggunakan daya kreatif, produktif, dan mandiri. Nah, agar pada saatnya nanti mampu membuat usaha mandiri atau berwirausaha. Bisa membuka lapangan itu tadi, membuka lapangan kerja untuk beberapa orang yang atau orang-orang di sekitarnya. Oke, saya kira cukup itu materinya Ibu. Ya, saya lihat sudah ada yang kerja tugasnya. Ya, tapi masih sangat-sangat kurang ya. Ada yang hanya namanya, kemudian tanggal lahirnya, dan seterusnya. Yang diminta adalah yang pertama, profil pengusaha sukses. Saya tanya dulu, pengusaha sukses yang sudah kamu kenal siapa saja? Nadiem Makarim. Ah, bagus. Ya, Nadiem Makarim ya. Pengusaha apa itu Nadiem Makarim? Gojek. Iya, Gojek. Itu luar biasa ya, memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Sampai bahkan berkembang di luar negeri juga ya. Iya. Beliau Menteri Pendidikan kita ya sekarang. Apalagi selain Nadiem Makarim? Siapa lagi? Bob. Ya, siapa? Bob? Bob siapa? Bob. Nah, Bob Sadino ya, Bob Sadino itu juga pengusaha yang sukses. Siapa lagi selain Bob Sadino? Teresia. Teresia, pengusaha apa itu? Ya. Jadi dalam tugasnya itu, jadi profil maksudnya riwayatnya, latar belakangnya, baik latar belakang keluarganya, kemudian pendidikannya, pengalamannya, sampai bisa sukses. Itu yang dimaksud dengan profil pengusaha sukses ya. Jadi tugasnya itu silakan cari di internet profil pengusaha sukses siapa saja. Boleh lebih dari 3. Boleh dalam negeri, boleh lokal. Bagus juga kalau ada dari Sulawesi Selatan atau Makassar, kemudian dari Indonesia, dari luar negeri. Itu bagus. Nanti akan bagus nilainya, ya. Selain itu, tugas yang kedua adalah bisa buat mind map, bisa ditulis tangan, bisa diketik. Contoh mind map ada di internet, bisa kalian lihat sendiri. Atau Ibu kasih lihat contoh mind map? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, ini contoh mind map. Ya, ini. Ya, seperti inilah contoh mind map. Ini banyak di internet. Jadi kewirausahaan itu apa? Pengertiannya, ciri-cirinya, dan seterusnya. Oke, ini bisa. Banyak. Ya, Bu. Sudah minta, Bu. Oh ya, oke. Baik. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kasih lihat dulu mukamu semua supaya Ibu tahu siapa yang kelihatan mukanya supaya nilainya lebih, maksudnya ada nilai plus gitu. Oh, sorry. Yang tidak kelihatan mukanya agak kurang nilainya ya. Ini hanya berapa orang yang. Ini PS3 ya. Ini di sini. Ini di sini ada Ilham ya? Ada Ilham Iya, masuk? Bu. Oh iya, bagus Ilham. Ada tadi masalah? Ada masalah waktu masuk? Kenapa terlambat? Tadi hanya berapa? 7 orang, 8 orang. Ada masalah kenapa terlambat masuk? Terlambat bangun atau apa? Ya? Nggak ada ya, Bu. Enggak ada sih ya. Usahakan jangan terlambat ya. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Oke. Ini ada 10 orang yang bergabung. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpisah? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Novelia. Ibu, kalau sudah dikirim min map-nya, terus itu profilnya belum, Bu? Enggak apa-apa. Jadi apa yang selesai dulu kirim dulu. Jadi, tapi usahakan hari ini juga Ya. jangan sampai besok karena kalau sampai besok berarti nilainya sudah berkurang. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lain?
Ada yang lain? Cukup? Ya, kalau ada kendala bisa dikomunikasikan ya. Bisa disampaikan. Oke, tidak ada lagi? Ini Rizwan Nggak ada nih, Bu. Rizwan baru bergabung lagi. Oke, satu kali lagi Ibu minta buka kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, 12 orang ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi masalah, silakan masuk di Google Classroom, kerjakan tugasnya dengan baik. Jadi ingat caranya adalah membuat profil, cari di internet. Tapi profilnya jangan singkat sekali karena Ibu akan kembalikan tanpa dikasih nilai kalau sedikit sekali. Ya. Kemudian mind map-nya, kalau tidak bisa buat mind map, tidak bisa ditulis diketik, ditulis tangan saja, baru foto. Oke? Oke? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Wabarakatuh.